Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Cornisa dengan NPM 231506102. Saya dari kelompok 3B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir judul 3 dari praktikum Embedded System yang membahas tentang komunikasi serial sinkron SPI. Pada rangkaian komunikasi SPI ini membutuhkan dua buah Arduino, yang mana yang atas ini akan digunakan untuk Arduino Master dan yang bawah ini akan digunakan untuk Arduino Slave. Di sini terdapat beberapa kabel jumper yang menghubungkan pin-pin antara Arduino Master dengan Arduino Slave-nya. Lalu di sini ada kabel jumper berwarna hitam yang menghubungkan pin GND Master dengan pin GND Slave. Lalu ada kabel jumper berwarna merah yang menghubungkan pin 13 master dengan pin 13 slave. Ini akan digunakan untuk serial clock. Lalu ada kabel jumper berwarna oranye yang menghubungkan pin 12 master dengan pin 12 slave yang digunakan untuk jalur MISO. Jadi pin ini digunakan untuk master menerima datanya dari slave. Kemudian ada kabel jumper berwarna kuning yang menghubungkan pin 11 master dengan pin 11 slave yang digunakan untuk jalur MOSI. Pin ini digunakan oleh master untuk mengirimkan data ke perangkat slave. Kemudian terakhir ada kabel jumper berwarna hijau yang menghubungkan pin 10 master dengan pin 10 slave yang akan digunakan untuk jalur slave select, yang mana 4 jalur utama komunikasi SPI ini telah dideklarasikan pada kode program pada baris 1 hingga 4. Baiklah, yang pertama di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai kode program pada master. Di sini terdapat void setup pada baris ke-6 yang berfungsi untuk konfigurasi awal Arduino saat pertama kali dinyalakan. Jadi fungsi ini hanya akan dijalankan satu kali pada saat Arduino-nya hidup. Lalu pada baris ke-7 ada serial begin 1600 yang berfungsi untuk memulai komunikasi serial antar Arduino dengan komputer dengan kecepatan 1600 baud rate. Ini digunakan untuk menampilkan data atau informasi ke serial monitornya untuk pemantauan data. Kemudian pada baris ke-8 terdapat pin mode MOSI pin output yang berfungsi untuk mengatur pin MOSI sebagai output. Karena Arduino Master ini akan mengirimkan data slave melalui jalur ini. Kemudian pada baris ke-9 ada pin mode MISO pin input yang berfungsi untuk mengatur pin MISO sebagai input. Kemudian pada baris ke-10 terdapat pin mode serial clock pin output yang berfungsi untuk mengatur pin serial clock ini sebagai output yang akan digunakan untuk memberikan sinyal clock ke slave-nya nanti. Kemudian pada baris ke-11 ini terdapat pin mode slave select output yang berfungsi untuk mengatur pin slave select ini sebagai output, yang mana master ini akan bertugas untuk mengontrol pin ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan komunikasi dengan slave-nya nanti. Lalu pada baris ke-13 ini terdapat digital write slave select high yang berfungsi untuk mengatur pin slave select ini dalam keadaan tidak aktif atau high untuk kondisi awalnya, yang berarti ini tidak ada slave yang dipilih pada saat konfigurasi ini dijalankan. Kemudian pada baris ke-14 ini terdapat digital write serial clock law yang berfungsi untuk menetapkan clock ini dalam keadaan awalnya itu low.
sehingga memastikan tidak ada sinyal clock yang aktif sebelum terjadinya pengiriman data. Lalu pada baris ke-17 ini terdapat void loop yang berfungsi untuk menjalankan programnya yang ada di dalamnya secara terus-menerus selama Arduino-nya ini hidup. Kemudian pada baris ke-18 ini terdapat deklarasi variabel outbyte dengan nilai 0 kali A5 yang berfungsi untuk menyimpan data 8 bit yang akan dikirimkan oleh master ke slave. Dengan nilai 0 kali A5-nya ini adalah bilangan heksadesimal yang merepresentasikan 10, 10, 01, 01 dalam biner. Kemudian pada baris ke-19 ini terdapat serial print master kirim .2 OB yang berfungsi untuk mencetak teks awal master kirim .2 OB ini tanpa pindah baris. Kemudian pada baris ke-20 terdapat serial print line out byte bin yang berfungsi untuk mencetak isi variabel out byte dalam format biner dan kemudian akan berpindah ke baris baru. Lalu pada baris ke-22 ini terdapat digital write SS low yang berfungsi untuk mengaktifkan komunikasi dengan slave, yaitu dengan cara menarik pin slave select ini ke low, kemudian slave ini akan mengetahui bahwa data akan dikirim dan mulai menerima sinyal. Kemudian pada baris ke-23 terdapat delay microsecond 100 yang berfungsi untuk memberikan jeda selama 100 mikrodetik agar kondisi pin ini stabil sebelum terjadinya pengiriman data tadi. Kemudian pada baris ke-25 ini terdapat perulangan for yang berfungsi untuk mengirimkan data secara bit per bit dimulai dari most significant bit atau MSB ke least significant bit LSB. Lalu pada baris ke-26 terdapat perintah digital write yang berfungsi untuk mengekstrak bit ke I dari outbyte-nya dengan cara shifting ke kanan atau geser ke kanan dan masking menggunakan operator bitwise AND. Yang mana bit hasil ekstraksi ini kemudian akan dikirimkan melalui pin MOSI ke slave. Lalu pada baris ke-27 terdapat perintah delay microsecond 20 yang berfungsi untuk memberikan jeda selama 20 mikrodetik setelah bit dikirimkan ke pin MOSI agar nilainya stabil sebelum sinyal clock dinaikkan ke high dan dibaca oleh slave-nya. Kemudian pada baris ke-28 terdapat digital write serial clock high yang berfungsi untuk menaikkan sinyal clock atau rising edge. Pada sinyal inilah pada saat ini slave ini akan membaca nilai bit yang ada di pin MOSI yang telah dikirimkan tadi. Kemudian pada baris ke-29 terdapat delay microsecond 20 yang berfungsi untuk memberikan waktu selama 20 mikrodetik saat sinyal clock ini berada posisi high. Nah, pada saat inilah slave-nya ini membaca nilai bit dari pin MOSI-nya. Kemudian pada baris ke-30 ini terdapat digital write serial clock low yang berfungsi untuk mengembalikan sinyal clock ini keadaan low atau falling edge yang berarti akhir siklus pengiriman satu bitnya. Lalu pada baris ke-31 terdapat delay microsecond 20 yang berfungsi untuk memberikan jeda selama 20 mikrodetik setelah clocknya ini diturunkan ke low dan sebelum pengiriman bit selanjutnya ini dimulai. Lalu pada baris ke-34 terdapat digital write SS high yang berfungsi untuk menonaktifkan slave dengan mengembalikan kondisi slave select-nya ini ke high.
yang berarti ini mengakhiri proses komunikasi satu paket data antara master dengan slave tadi. Dan yang terakhir, pada baris ke-35 ini terdapat delay 100 yang berfungsi untuk memberikan jeda selama 100 milidetik sebelum pengiriman data berikutnya dimulai. Jadi komunikasi ini itu tidak terlalu cepat dan mudah untuk dipantau. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kode program slave. Jadi untuk kode program slave ini pada baris ke-1 hingga ke-4 ini sama seperti kode program pada master yang mana mendeklarasikan pin mana saja yang digunakan pada program ini. Kemudian pada baris ke-6 ini terdapat deklarasi variabel volatile last byte dengan nilai 0 yang berfungsi untuk menyimpan byte terakhir yang diterima dari slave. Lalu pada baris 7 ini terdapat deklarasi variabel volatile account sama dengan 0 yang berfungsi untuk menghitung jumlah byte uh, atau jumlah data yang telah dikirim oleh slave selama programnya berlangsung. Kemudian pada baris ke-9 ini terdapat void setup yang mana akan melakukan konfigurasi awal pada saat Arduino ini pertama kali dihidupkan dan hanya akan dilakukan satu kali. Kemudian pada baris ke-10 terdapat serial begin 9600 yang berfungsi untuk memulai komunikasi serial dengan komputer pada kecepatan 9600 baud rate. Kemudian pada baris ke-11 terdapat pin mode MOSI input yang mengatur pin MOSI ini sebagai input karena slave ini akan menerima data dari master melalui pin ini. Kemudian pada baris ke-12 terdapat pin mode MISO output yang mengatur pin MISO ini sebagai output. Kemudian pada baris ke-13 terdapat pin mode serial clock input yang mengatur pin clock ini sebagai input karena sinyal clocknya ini berasal dari master. Kemudian pada baris ke-14 ini terdapat pin mode slave select input pull up yang berarti mengatur pin slave select ini sebagai input dengan internal pull up resistornya aktif agar defaultnya itu high dan hanya menjadi low itu saat slave-nya itu dipilih. Kemudian pada baris ke-17 ini terdapat void loop yang mana akan dijalankan secara terus-menerus selama Arduino-nya ini melakukan pemrograman. Kemudian pada baris ke-18 ini terdapat deklarasi dua variabel, yaitu buffer dengan nilai 0 dan bits dengan nilai 0, yang digunakan untuk mengumpulkan bit-bit dari data yang diterima dan menghitung jumlah bitnya. Dengan kata kuncinya itu statik, agar nilainya ini tetap tersimpan selama pengulangan loop. Kemudian pada baris ke-19 ini terdapat deklarasi pref clock dengan tipe data bool dengan nilainya itu low yang menyimpan status clock sebelumnya yang mana ini digunakan untuk mendeteksi perubahan sinyal dari low ke high. Kemudian pada baris ke-21 terdapat kondisi digital read SS sama dengan low, yang artinya ini proses penerimaan data ini hanya dilakukan saat slave-nya ini dipilih oleh master. Kemudian pada baris ke-22 terdapat bulk clock sama dengan digital read serial clock yang berfungsi untuk membaca kondisi clock saat ini dari master. Kemudian terdapat kondisi yang digunakan pada baris ke-23 terdapat kondisi yang digunakan untuk mendeteksi rising edge atau perubahan dari low ke high pada clock. Nah, pada saat inilah data SP ini biasanya dibaca saat sinyalnya clocknya itu naik.
Kemudian pada baris ke-24 terdapat eh, perintah buffer sama dengan buffer eh, ke kiri satu dan digital read mosi yang berfungsi untuk menggeser buffer satu bit ke kiri lalu menambahkan bit baru yang dibaca dari pin mosi. Kemudian menggabungkan 8 bit menjadi 1 byte secara bertahap. Kemudian pada baris ke-25 terdapat bits increment yang digunakan untuk menambahkan jumlah bit karena bit 1 bit baru telah berhasil diterima. Kemudian pada baris ke-26 terdapat kondisi if bit sama dengan 8, yaitu untuk memeriksa apakah sudah terkumpul 8 bit. Jika sudah, berarti 1 byte data itu sudah lengkap diterima oleh slave. Kemudian pada baris ke-27 terdapat last byte sama dengan buffer, yang mana ini untuk menyimpan isi dari buffer ke dalam variabel last byte yang berfungsi untuk penyimpanan data terakhir yang diterima oleh slave. Kemudian pada baris ke-28 terdapat count increment yang digunakan untuk menambahkan satu ke variabel penghitung count yang akan mencatat berapa banyak data atau byte yang sudah diterima selama program ini berjalan. Kemudian pada baris ke-29 ini terdapat serial print data diterima. Ini digunakan untuk mencetak teks data diterima itu ke serial monitor sebagai penanda bahwa data baru telah diterima. Kemudian pada baris ke-30 terdapat serial print count yang digunakan untuk mencetak angka dari variabel count yaitu nomor urut data yang telah diterima. Jadi kita bisa melihat sudah berapa banyak data yang masuk. Kemudian pada baris ke-31 terdapat serial print data sama dengan OB yang digunakan ini untuk mencetak eh, dat- data sama dengan OB yang sebagai penanda bahwa data yang ditampilkan berikutnya akan bentuk biner. Kemudian pada baris ke-32 ini terdapat serial print line last byte bin yang digunakan untuk mencetak isi last byte dalam format biner dan kemudian pindah ke baris baru di serial monitornya. Kemudian pada baris ke-33 ini terdapat buffer sama dengan bit sama dengan 0 yang digunakan untuk mereset buffer dan penghitung bit sehingga siap untuk menerima data byte berikutnya dari master. Kemudian pada baris ke-36 terdapat pref clock sama dengan clock yang berfungsi untuk memperbarui nilai pref clock dengan nilai clock, yaitu nilai clock saat ini yang digunakan untuk mendeteksi perubahan status clock pada siklus berikutnya. Kemudian terdapat else, ini akan dijalankan apabila sinyal SS-nya ini tidak dalam kondisi low atau ketika slave-nya ini tidak dipilih oleh master. Dengan isinya itu pada baris ke-38 terdapat buffer sama dengan bit sama dengan 0 yang digunakan untuk mereset buffernya tadi eh, untuk memastikan bahwa data yang tidak valid ini tidak akan terbaca. Dan yang terakhir pada baris ke-39 ini terdapat pref clock sama dengan low yang berfungsi untuk mereset status clocknya sebelumnya ini ke low sehingga tidak ada data yang terbaca dari clock yang salah. Baiklah, kita langsung saja tampilkan output yang dihasilkan dari kode program ini. Kita start simulation. Kita lihat di bagian serial monitornya. Kita lihat di bagian yang masternya. Di sini secara terus-menerus akan menampilkan master kirim OB 10100101 sesuai dengan
kode programnya dengan delay-nya itu 100 milidetik. Kemudian untuk yang output di slave-nya, ini seperti ini. Dia akan menampilkan data diterima, berapa banyak data yang telah diterima, dan juga data sama dengan nilai data yang telah dikirimkan dari master tadi. Jadi, master dengan slave ini akan terus mengirim dan menerima data secara terus-menerus selama program ini dijalankan dengan data yang sama secara terus-menerus dengan data yang konsisten. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.